Shalom. Shalom kakak-kakak. Wah, hari ini semuanya cerah ya, senyumnya luar biasa. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik secara online. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siap kan? Oke, mari kita memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Adik-adik tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di sorga, kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu bagi hidup kami dari malam sampai pagi ini. Kami boleh dipelihara oleh Tuhan, kami boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan memberkati ibadah kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak untuk datang memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, Kak Doli mengajak semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian sukacita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Lebih dari kasih Tuhan kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Burung pipit yang kecil Tuhan kasihi, terlebih diri kita dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan.
sekali adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya. Tuhan juga tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Silakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama berdoa menaikkan segala permasalahan kita, segala permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau senantiasa menjagai, melindungi dan memberkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami sehingga Tuhan rela mati untuk menebus kami semua. Karena itu ya Bapa, kami tetap mau percaya kepada Tuhan oleh karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Kami juga Tuhan mau berdoa menyerahkan semua beban kami, permasalahan kami, pergumulan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau mau mendengar semua permohonan kami. Kami memohon Tuhan kiranya memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan kiranya memberkati sehingga itu semua boleh mendatangkan berkat kecukupan atas kami. Tapi terlebih kami berdoa Tuhan kiranya memberkati Papa dan Mama dalam menjalani hari-hari mereka. Biarlah mereka tetap percaya kepadamu, mereka senantiasa taat kepadamu dan bisa menjadi teladan yang baik bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua dalam persiapan untuk ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir di tingkat SD dan SMP. Tuhan menolong setiap kami ya Bapa agar kami bisa belajar dengan sebaik mungkin, mempersiapkan diri dengan baik agar semua pelajaran dapat kami pahami dan ketika waktunya kami ujian Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan dengan benar ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa, kami tahu ada kebutuhan untuk biaya sekolah yang mungkin di tingkat selanjutnya yang lebih mahal. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan orang tua kami agar itu pun boleh mencukupkan kami untuk melanjutkan pendidikan. Kami juga mau berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati gereja GKIN Revival bersama dengan semua pos-pos PI yang ada agar semua gereja yang ada di bawah GKIN Revival boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu agar senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih dan alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap memohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami juga. Biarlah Tuhan Yesus terus memimpin bangsa dan negara kami dalam proses untuk peralihan kepemimpinan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Nantinya Tuhan menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami sebangsa yang mengalami musibah bencana alam pun Tuhan Yesus menolong agar semua upaya pertolongan dapat diberikan dengan cepat dan semua korban selamat yang ada Tuhan memberikan pertolongan agar mereka bisa tertangani dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau bukan saja mendengar doa kami tetapi akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Firman Jadi Manusia.
setiap jalan. Yesuslah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik. Aduh, senang sekali kali ini Kak Alfa bisa bertemu lagi dengan adik-adik dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Kak Alfa harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Ya, hari ini Kak Alfa akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan cerita. Tuhan mari memberkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat mengerti firman Tuhan yang ada, yang mereka dengar dan dapat mereka hidupi, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran. Dan biarlah hidup mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni akan semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ya seperti Kak Alfa bilang, kita akan dengar satu cerita dari tokoh Alkitab. Ya, adik-adik bisa tebak itu siapa? Siapa ya? Tokoh Alkitab ini sering sekali adik-adik dengar namanya. Siapa ya? Ya, dia adalah Yusuf. Dia adalah Yusuf. Nah, kali ini sebelum Kak Alfa menceritakannya bagi adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Alkitab kita yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Ya adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf yang menghindari godaan untuk membalas saudara-saudaranya. Ya, singkat ceritanya begini adik-adik. Yusuf itu mempunyai 12 orang saudara-saudaranya. Mempunyai 12 orang saudara. Wah, banyak sekali ya. Ya, pada masa dulu mempunyai banyak anak itu hal yang wajar ya. Jadi Yusuf punya 12 orang saudara. Ya, saudara-saudaranya itu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Benyamin, dan Dina. Ya. Saudara-saudara dari Yusuf ini iri dengan Yusuf dan ingin berniat jahat kepada Yusuf. Wah, kenapa ya sampai mereka iri dengan Yusuf dan berniat jahat? Ya, karena mereka melihat Yusuf lebih disayang oleh ayah mereka, lebih diperhatikan daripada ayah mereka. Itu yang membuat mereka sangat iri. Mereka ingin berniat jahat dan rencananya mereka ingin membunuh Yusuf itu. Aduh, jahat sekali ya. Ya, tetapi rencana mereka untuk membunuh Yusuf ini tidak jadi atau gagal. Wah, puji Tuhan ya. Tapi meskipun gagal, mereka tetap berniat jahat dan akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Midian. Orang-orang Midian adalah pedagang-pedagang ya, jadi mereka jual Yusuf ya. Dan dulu itu jual-jual pembantu budak itu adalah hal yang biasa. Jadi akhirnya dijuallah Yusuf. Yusuf dijual dan mereka mengabarkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah mati, dimakan oleh binatang buas. Wah, sungguh jahat hati dari saudara-saudara Yusuf. Dan ketika Yusuf dijual, akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang yang bernama Potifar ya. Dia orang Mesir yang cukup kaya. Ketika bekerja di rumah Potifar, Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf. Akhirnya semua yang dikerjakan oleh Yusuf dibuatnya berhasil, dibuatnya baik, bagus ya. Akhirnya Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Potifar untuk mengatur semua harta yang dimiliki oleh Potifar. Tapi ternyata Yusuf kembali menerima salah satu tindakan yang tidak baik. Ia difitnah oleh istri Potifar
sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi selama dalam penjara, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia dan menyertai dia, sehingga pada saat di penjara ia bertemu dengan seorang juru minum dan juru roti, ya, mereka yang mengatur makan minum Raja Firaun. Mereka berdua pada waktu itu bermimpi, dan dalam mimpi mereka bingung apa sebenarnya arti mimpi itu. Dan Tuhan memberkati sehingga Yusuf dapat mengartikan mimpi dari kedua orang ini, juru minum dan juru roti Raja Firaun. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini diingat oleh juru minum Raja Firaun ketika dia keluar dari penjara dan melakukan tugasnya. Suatu saat Raja Firaun bermimpi. Mimpinya itu sangat aneh dan membuat dia takut. Dia mencari semua orang untuk mengartikan apa makna mimpi itu. Dan juru minum ingat, sehingga juru minum pun berkata kepada Raja Firaun bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi atau mengartikan mimpi. Namanya adalah Yusuf. Dan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Yusuf mendengar mimpi dari Raja Firaun itu dan dia mengartikan mimpinya itu, mimpi dari si Firaun ini sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini berhasil, dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga Raja Firaun pun akhirnya mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaan, ya, orang kedua setelah Raja Firaun. Banyak hal yang dia lakukan semasa pemerintahannya itu berhasil, ya. Luar biasa, ya, Tuhan sungguh-sungguh memberkati seorang Yusuf ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ, ada satu hal yang terjadi lagi. Bencana kelaparan terjadi, ya, menimpa banyak negeri, dan karena hikmat yang Tuhan sudah kasih pada Yusuf, bangsa Mesir mempunyai lumbung bahan makanan yang cukup, ya, menyimpan bahan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun ke depan, sehingga biar ada kelaparan sekalipun bangsa Mesir tidak mengalami kelaparan itu, ya. Nah, tapi bangsa-bangsa yang lain mengalami kelaparan. Salah satunya adalah bangsa Israel, ya, di mana saudara-saudara Yusuf dan juga ayah dari Yusuf tinggal di sana. Mereka mendengar bahwa di Mesir masih ada persediaan makanan yang cukup, bahkan berlimpah. Sedangkan di Mesir mereka mendengar bahwa di Mesir masih ada tersedia lumbung bahan makanan yang cukup, ya, tersedia begitu banyak bahan makanan yang cukup. Sedangkan di Israel, di tempat mereka tinggal, sudah tidak ada lagi bahan makanan. Mereka mendengar itu, mereka langsung bersiap-siap, ayo kita segera ke Mesir. Mereka bersiap-siap ke Mesir, bergegas untuk mencari bahan makanan dan beli bahan makanan itu. Sampai di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf. Dan pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, teringatlah Yusuf akan saudara-saudaranya ini. Ya, coba bayangkan adik-adik ketika ada di posisi itu. Apa yang akan adik-adik lakukan ketika bertemu dengan saudara-saudara yang sudah menyakiti, yang sudah iri, yang sudah benci. Tapi pada saat itu mereka datang ingin membeli bahan makanan. Wah, pasti adik-adik, dalam pikiran adik-adik mungkin marah, jengkel, mungkin juga ingin balas jahat kepada mereka gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Tuhan sungguh menolong Yusuf pada waktu itu. Yusuf menghindari godaan untuk tidak membalas jahat kepada saudara-saudaranya itu. Meski apa yang telah dia terima dari saudara-saudaranya itu adalah sesuatu yang jahat, ya. Dia dijual, ya. Dia tidak dianggap sebagai saudara. Dia dibenci, dia iri. Tapi dia tidak balas. Padahal itu dia punya kesempatan dan dia bisa saja berbuat itu karena dia punya kuasa untuk bisa membalas itu. Tapi dia memilih untuk tidak membalasnya. Ya. Pada saat itu bahkan ia mencari kesempatan untuk bisa bertemu lagi dan lagi dengan saudara-saudaranya itu. Memakai cara untuk bisa bertemu lagi, ya.
Karena sungguh dia sangat rindu, dia sungguh sangat mengasihi, menyayangi saudara-saudaranya itu. Ya, adik-adik, ini hal yang luar biasa yang diberikan Yusuf bagi saudara-saudaranya. Mari kita belajar dari Yusuf. Ketika mungkin ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, atau orang-orang terdekat kita menyakiti kita dan hati kita sakit, akhirnya kita jadi tidak bahagia, tidak jadi kecewa akhirnya. Dan pada waktu itu kita punya kesempatan untuk membalas, tapi kita menghindari, kita tidak memakai kesempatan itu untuk membalas. Justru kita tetap menyayangi, tetap mengasihi. Ya, Yusuf akhirnya membantu saudara-saudaranya itu untuk bisa membeli makanan. Tapi suatu kali setelah bertemu berulang kali, Yusuf tidak dapat tahan. Dia akhirnya ingin sekali mengungkapkan isi hati kepada saudara-saudaranya. Akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya dan memperkenalkan dirinya bahwa dialah Yusuf yang dimana saudara-saudaranya telah jual. Pada waktu itu saudara-saudaranya semua ketakutan. Mereka, aduh, bagaimana ini? Dia kan sudah kita jual, dia kan kita sudah jahati, tapi apa? Dia di depan kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Yusuf memeluk mereka dan Yusuf menerima mereka dengan begitu baik. Mari kita belajar untuk tidak membalas dendam, untuk tidak membalas jahat dengan jahat, dan tetap mengasihi orang-orang sekitar kita yang menyakiti kita. Meskipun itu memang sulit, ya, itu tidak mudah. Tapi mari belajar dari Yusuf dan minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengasihi mereka yang menyakiti kita, sehingga kita dapat menerima mereka, kita dapat mendoakan mereka, kita dapat mengasihi mereka dengan kasih daripada Tuhan. Maukah adik-adik belajar dari Yusuf? Maukah kita menjadi berkat dan mengasihi sesama kita seperti cara Yusuf juga? Ya, mari kita sama-sama belajar dari Yusuf, menghindari godaan untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Tuhan kiranya menolong kita. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan tentang bagaimana kami harus mengasihi, menyayangi orang-orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, itu memang sangat sulit, tapi kami mohon Tuhan memampukan kami, memberikan kami kasih yang dimana kami dapat mengasihi, tetap menyayangi saudara-saudara kami atau siapapun yang menyakiti hati kami, dan boleh memberikan kasih yang daripadamu itu untuk dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang mau mengenal dan sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan oleh guru sekolah minggu di minggu yang lalu. Bagaimana? Adik-adik semua sudah menghafalnya? Kalau sudah hafal, mari kita hafal bersama-sama. Di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-12a. 2 Timotius 2 ayatnya ke-12a. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah menghafalnya? Kalau bisa menghafalnya, good job! Yeah! Sekarang ini kita akan belajar menghafal ayat firman Tuhan untuk minggu depan. Di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Adik-adik sudah menemukannya? Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Bagaimana adik-adik? Pasti bisa dong. Sampai ketemu di minggu depan ya. Shalom. Oke, baik adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah sekolah minggu. Sebelum kita berdoa penutup, mari kita sama-sama kita mengangkat satu pujian, Berikan Ku Hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanmu kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu, biarlah terus diberikan kesehatan agar bisa menjadi berkat buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam anak Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Ibadat kita telah selesai, 1, 2, 3, Shalom.